Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mas Haris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu yang pertama, prediksi hasil akhir dan skor pertandingan Liga Premier Inggris yang akan dimainkan pada malam nanti, dan review hasil pertandingan Liga Premier Inggris yang sudah dimainkan pada tadi malam ya teman-teman ya. Tetapi sebelum memulai pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah berkenan subscribe channel ini. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum memulai pembahasan tentang hasil akhir dan prediksi skor, terlebih dahulu saya ingin membahas hasil ya atau review pertandingan Liga Premier Inggris yang sudah dimainkan pada malam tadi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui ya prediksi skor dan hasil akhirnya, bisa saksikan video ini sampai selesai teman-teman ya. Dan pembahasan yang pertama yaitu tentang hasil pertandingan Liga Premier Inggris yang sudah dimainkan pada malam tadi ya. Yaitu yang pertama ada pertandingan antara Manchester United versus Luton yang berakhir kemenangan untuk MU dengan skor 1-0 ya teman-teman. Di jalannya pertandingan bermain di Old Trafford, jelas MU mengincar kemenangan ya teman-teman. Dan benar saja bagi MU pada menit ke-8 sudah mendapatkan atau menit ke-10 sudah mendapatkan peluang yang berbahaya ya, yaitu setelah Marcus Rashford memberikan umpan silang atau umpan tarik, di situ ada Højlund ya yang bisa menyambar, tetapi masih bisa dimentahkan atau bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Luton ya, yaitu penjaga gawang adalah Kamanski ya, yang bisa mengantisipasi tendangan dari Højlund ya teman-teman ya. Dan bagi Luton sendiri bukan berarti tidak ada peluang ya, walaupun bermainnya bertahan, tapi Luton ini juga bisa memberikan perlawanan atau memberikan tekanan terhadap lini pertahanan dari MU ya. Dan itu jelas terlihat yaitu pada menit ke-33 Luton mendapatkan peluang ya, yaitu melalui heading ya yang dilakukan oleh Morris. Tapi beruntungnya Andre Onana masih bisa mengantisipasi, dan bagi MU pada menit ke-38 Christian Eriksen tidak dapat melanjutkan permainan karena mengalami cedera ya teman-teman ya, dan langsung digantikan oleh Mason Mount ya. Dan pada menit ke-41 ada peluang kembali untuk Manchester United ya. Ini dari Garnacho ya, yang mendapatkan peluang yang emas, menurut saya peluang yang terbuka lebar, tetapi sayang nih Garnacho terlalu lama menguasai bola ya, hingga akhirnya bola tersebut bisa direbut atau bisa diambil oleh pemain dari Luton ya. Dan hingga akhir babak pertama selesai tidak ada gol yang tercipta ya, tidak ada peluang yang bisa dimaksimalkan menjadi gol, dan di babak pertama berakhir dengan keunggulan imbang 0-0 ya teman-teman ya. Dan masuk babak kedua, MU masih tetap sama ya, memainkan tempo permainan yang tinggi ya di awal-awal pertandingan ya, berusaha untuk menciptakan peluang, dan peluang itu ada, yaitu pada menit ke-59 ya teman-teman ya, dari Lindelof ya, yang memanfaatkan gemerlut di depan gawang ya, yang hingga akhirnya bisa dieksekusi dengan sempurna oleh Lindelof dan membuat keunggulan 1-0 ya teman-teman ya. Setelah unggul 1-0, MU lebih percaya diri lagi ya teman-teman ya. Dan dengan kemenangan ini berarti MU ya meraih kemenangan kedua ya di Liga Premier Inggris khususnya ya, karena di pertandingan sebelumnya MU juga menang atas Fulham, dan di pertandingan semalam MU menang kembali atas Luton ya. Walaupun kemenangan itu tidak telak, tapi setidaknya MU untuk saat ini meraih hasil kemenangan dulu ya teman-teman ya, untuk menaikkan mental para pemain mereka ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara MU berada peringkat ke-6 ya teman-teman ya, dengan 21 poin, sedangkan untuk Luton berada di peringkat ke-18 dengan 6 poin ya teman-teman ya. Dan di pertandingan lainnya yaitu ada Arsenal versus Burnley yang berakhir kemenangan untuk Arsenal dengan skor 3-1 ya teman-teman.
Gol kemenangan Arsenal diciptakan oleh Trossard pada menit 45+1, Saliba pada menit ke-57 dan Zinchenko pada menit ke-74 ya teman-teman. Dan bagi Burnley menciptakan satu gol yaitu oleh Brownhill pada menit ke-54 ya. Dan bagi Arsenal pada pertandingan tersebut ada pemain yang mendapatkan kartu merah yaitu Pablo Vieira ya, yang masuk menggantikan Kai Havertz, tapi di babak kedua Pablo Vieira ini mendapatkan red card langsung ya. Beruntungnya sebelum Pablo Vieira ini terkena kartu merah, Arsenal sudah memimpin dengan skor 3-1 ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Arsenal berada di peringkat kedua ya dengan 27 poin. Sedangkan bagi Burnley berada di peringkat ke-19 dengan 4 poin ya teman-teman ya. Bagi Arsenal untuk sementara berada di peringkat kedua, tetapi apabila nanti Liverpool menang ya pertandingan semalam, Arsenal akan turun ke peringkat ketiga ya teman-teman ya, karena posisi kedua akan diambil alih oleh Liverpool ya teman-teman ya. Dan di pertandingan berikutnya yaitu ada Wolverhampton Wanderers versus Tottenham Hotspur yang berakhir kemenangan untuk Wolves dengan skor 2-1 ya teman-teman ya. Gol kemenangan bagi Wolves diciptakan oleh Pablo Sarabia pada menit ke-90+1 dan Mario Lemina yaitu pada menit ke-90+7 ya. Sedangkan bagi Tottenham Hotspur, sebenarnya Tottenham Hotspur ini sudah menciptakan gol terlebih dahulu ya, yaitu pada menit ketiga melalui Brent Johnson ya. Tottenham ya kalah kembali ya, karena di pekan sebelumnya Tottenham juga kalah atas Chelsea, dan di pertandingan kali ini Tottenham juga kalah kembali ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Tottenham berada di peringkat ke-3 dengan 26 poin, sedangkan untuk Wolves berada di peringkat ke-11 dengan 15 poin ya teman-teman ya. Tetapi bagi Tottenham Hotspur ini bisa turun ke peringkat 4 jika nanti Liverpool bisa menang atas Brentford ya teman-teman ya. Dan di pertandingan lainnya yaitu ada Crystal Palace versus Everton yang berakhir kemenangan untuk Everton dengan skor 2-3. Gol kemenangan Everton diciptakan oleh Vitali Mykolenko ya pada menit pertama sampai pekan ke-12. Ini mungkin gol yang tercepat yaitu oleh Vitali Mykolenko ya. Yang kedua yaitu ada Abdoulaye Doucouré yaitu pada menit 49 dan Idris Gueye yaitu pada menit ke-86. Itu gol yang diciptakan oleh Everton. Sedangkan untuk Crystal Palace yaitu ada Ebrechi Eze pada menit ke-5 itu melalui penalti, dan Oskane Edur ya, striker mereka Oskane Edur ini menciptakan gol pada menit ke-73 ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Crystal Palace berada di peringkat ke-12 ya dengan 15 poin. Sedangkan untuk Everton berada di peringkat ke-14 dengan 14 poin ya teman-teman. Dan di pertandingan terakhir pada malam tadi atau dini hari tadi yaitu antara Bournemouth versus Newcastle yang berakhir kemenangan untuk Bournemouth ya dengan skor 2-0 ya. Gol kemenangan Bournemouth ini diciptakan oleh Brice Dominique Solanke ya, yaitu pada menit ke-60 dan 73 ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Bournemouth berada di peringkat ke-17 dengan 9 poin, sedangkan untuk Newcastle berada di peringkat ke-7 dengan 20 poin ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan saya tentang hasil pertandingan Liga Premier Inggris pada pekan ke-12 yang sudah dimainkan pada malam tadi ya. Mungkin sesuai dengan prediksi saya ya, yaitu 80% saya memprediksi itu benar ya teman-teman ya. Mungkin yang prediksi salah adalah pertandingan antara Newcastle versus Bournemouth ya. Saya memprediksi Newcastle akan menang tapi kalah, dan pertandingan antara Wolves versus Tottenham Hotspur ya teman-teman ya. Tapi selebihnya sesuai prediksi saya, yaitu MU bisa menang ya atas Luton, Arsenal juga bisa menang atas Burnley ya, dan Everton bisa menang atas Crystal Palace ya. Itu prediksi saya, semuanya sudah saya sampaikan di konten saya sebelumnya ya teman-teman ya. Dan pembahasan berikutnya yaitu prediksi hasil akhir dan skor pertandingan Liga Premier Inggris yang akan dimainkan pada malam nanti, yaitu antara Chelsea versus Manchester City ya teman-teman ya. Head to head kedua tim di 5 pertemuan terakhirnya
City 100% menang ya, karena di 5 pertemuan terakhirnya antara City dan Chelsea ini keseluruhannya dimenangkan oleh City ya teman-teman ya. Dan bagi City di 5 pertemuan terakhirnya atas Chelsea bisa menciptakan 9 gol, sedangkan bagi Chelsea ini belum bisa menciptakan 1 gol pun teman-teman ya. Dan di 5 pertandingan terakhirnya yaitu Chelsea mengalami 1 kali kalahan, 1 kali imbang, dan 3 kali kemenangan ya teman-teman. Sedangkan bagi City di 5 pertandingan terakhirnya yaitu 100% kemenangan ya. Jadi 5 pertandingan City ini semuanya dilalui dengan kemenangan ya teman-teman ya. Dan berikutnya yaitu daftar pemain yang kemungkinan absen pada pertandingan nanti malam ya teman-teman. Yaitu bagi Chelsea yang pemain yang kemungkinan absen adalah Fofana, Nkunku, Lavia, Chilwell, Chukwuemeka, Chalobah, dan Broja ya teman-teman ya. Sedangkan bagi City pemain yang kemungkinan absen adalah Stones, Kevin De Bruyne ya, Gomez, dan Manuel Akanji ya. Itu prediksi daftar pemain yang kemungkinan absen pada pertandingan malam nanti ya teman-teman ya. Dan berikutnya prediksi formasi dan susunan pemain yang akan diterapkan oleh kedua pelatih ya. Yaitu bagi Chelsea, Mauricio Pochettino akan memakai formasi 4-2-3-1. Penjaga gawangnya ada Robert Sanchez, back sebelah kanan ada Lovie Colwill, 2 back tengahnya ada Thiago Silva dan Disasi ya. Back sebelah kirinya ada Chris James ya teman-teman ya. 2 gelandang bertahannya ada Conor Gallagher dan Enzo Fernandez ya. 3 pemain atau 3 gelandang serangnya yaitu ada Cole Palmer, Caicedo, dan Raheem Sterling ya. Dan striker mereka atau ujung tombaknya akan ditempati atau diisi oleh Nicholas Jackson ya. Itu teman-teman prediksi formasi dan susunan pemain untuk Chelsea. Dan berikutnya prediksi formasi bagi Manchester City ya. Pelatih mereka Pep Guardiola kemungkinan akan memakai formasi 3-2-4-1 ya. Untuk penjaga gawang akan ditempati oleh Ederson Moraes. 3 pemain belakang atau 3 backnya ada Kyle Walker, Ruben Dias, dan Josko Gvardiol ya. 2 gelandang bertahan atau box to boxnya kemungkinan akan ditempati oleh Rodri dan Kovacic ya. 4 pemain depan atau gelandang serangnya yaitu ada Foden, ada Julian Alvarez ya, ada Doku, dan ada Bernardo Silva ya teman-teman ya. Sedangkan untuk ujung tombaknya atau strikernya udah pasti adalah Erling Haaland ya teman-teman ya. Itu prediksi formasi dan susunan pemain kedua tim ya teman-teman ya. Dan berikutnya prediksi hasil akhir ya pertandingan antara Chelsea versus Manchester City. Pada pertandingan tersebut saya memprediksi kemungkinan City akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-3 ya. Dan pertandingan berikutnya yaitu ada pertandingan antara Aston Villa versus Fulham. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan bermain imbang 1-1 ya. Di pertandingan berikutnya ada Brighton versus Sheffield United. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh Brighton ya dengan skor 1-0. Di pertandingan lainnya ada West Ham versus Nottingham Forest ya. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh West Ham dengan skor 3-2. Dan di pertandingan terakhir ada Liverpool versus Brentford ya. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan bermain imbang dengan skor 2-2 ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja pembahasan saya kali ini dari hasil pertandingan Liga Premier Inggris pekan ke-12 dan prediksi hasil akhir ya dan skor pertandingan Liga Premier Inggris pada pekan ke-12 yang akan dimainkan pada malam nanti ya teman-teman ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ini hanyalah sebuah prediksi dan belum tentu 100% kebenarannya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.